Ya, pemirsa Dr. Rosa Indonesia, Anda punya masalah dengan berat badan? Ya, tentunya berat badan itu menjadi satu hal yang diperhatikan betul ya, terutama untuk wanita nih ya. Berat badan yang berlebih itu masalah. Tapi ada juga orang-orang yang bermasalah dengan berat badan yang kurang. Ya, penonton ada yang bermasalah dengan berat badan? Oh, banyak. Yang paling keras aja lihat. Yang paling keras Daud. Yang paling keras, tapi berat badannya karena berlebih ya Bu ya? Nah, gimana nih kalau untuk orang-orang yang justru pengen naikin berat badan? Ada nggak nih di antara penonton? Pengen naikin? Nggak ada. Ya? Tuh. Ya, nanti kita mau jelasin nih ya caranya menaikkan berat badan dengan cara yang mudah, cara yang ekonomis supaya berat badannya bisa cepat naik nih. Dokter-dokter nih, ngomongin soal berat badan. Aku punya pertanyaan. Kan sering ada yang bilang kalau tinggi badan sama berat badan yang ideal itu seperti apa gitu loh. Ada yang badannya udah bagus padahal sebenarnya mungkin itu belum ideal. Nah itu hitung-hitungannya gimana sih gitu kalau biar penonton di rumah ini Dr. Raisa nih jago hitung-hitungan nih. Ada namanya, kita sebut patokannya adalah body mass index atau indeks massa tubuh. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa saya berat badannya kecil kok dan saya tinggi, saya proporsional dong, saya ideal. Padahal belum tentu. Kita bisa menghitungnya caranya mudah banget sebenarnya. Yaitu dengan menggunakan body mass index itu cara ngitungnya berat badan kita dibagi dengan tinggi badan kita dikuadratkan. Jadi kalau misalnya Vero deh, saya hitung ya berat badannya ya. Dia ada di angka berapa nih BMI-nya? Misalnya berat badan kamu berapa sekarang? 70, let's say 70 deh. 70 kilo. Oke, kalau 70 dengan tinggi badannya? 177. 177. Ya, kita hitung tinggi badan dalam meter ya. Dalam meter. Jadi 70 dibagi 1,77 yang sudah dikuadratkan. Kira-kira jatuhnya adalah sekitar 22,5. Nah, kita lihat di sini ada gambarannya untuk BMI sendiri. Itu untuk tadi Vero ada di takaran 22,5, ternyata masih dalam tahap yang paling kiri tuh, yang normal. Wah, kalau saya dihitung di sini kayaknya saya masuknya obes nih. Memang kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di sana batas dari normal sampai orang itu bisa disebut dengan overweight adalah di angka 24,9. Jadi kalau sudah masuk ke 25, ternyata sudah masuk ke overweight. Tapi kalau BMI-nya itu ada di bawah 18,5, ternyata itu sudah masuk ke underweight, di mana kita harus maintain nih, ya massa tubuhnya harus ditambah lagi supaya bisa berfungsi dengan normal. Ya, nah ini Raisa ini sebagai ibu rumah tangga nih harus tahu nih bagaimana cara meramu ya makanan-makanan supaya berat badan itu bisa bertambah ya. Nah ini ada beberapa cara. Yang pertama tetap nggak boleh terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi lemak dan juga gula ya, karena meskipun kita pengen gemuk, tapi kita tetap pengen sehat dong tentunya. Gemuk yang sehat ya. Gemuknya harus sehat. Jadi kalau menambahkan lemak juga harus lemak yang baik. Yang pertama kita punya resep di sini adalah membuat jus atau smoothies yang memang lebih mudah untuk mengkonsumsinya. Resep yang pertama di depannya Dr. Boy ini. Ya. Apa aja nih? Ini udah jadi ya? Yap. Ini ada pisang sama peanut butter. Ya, resep pertama ini adalah ini ada 1 gelas susu. Ditambahkan dengan selai kacang di depannya Dr. Boy ada selai kacang. Kemudian ada pisang. Ini sebaiknya dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari setelah berolahraga. Yang resep yang kedua, Anda bisa mencoba dengan yang depan Vero. Ini alpukat. Ini adalah yogurt. Ya, kita tambahkan yogurtnya, kita kupas ya seperti ini ya. Boleh kita blend dengan menggunakan yogurt ya seperti ini. Kemudian boleh ditambahkan chia seeds. Di sana ada chia seeds. Nah, ini chia seed ya. Ya, chia seeds ini biasanya hanya berupa taburan ya, sekitar 1 sampai 2 sendok teh karena kalorinya chia seeds cukup tinggi juga. Ya, kalau lihat ini sih komposisinya lengkap juga ya, Dr. Raisa ya. Apalagi kalau ditambahkan dengan ini. Ini adalah minyak kelapa gitu. Jadi di smoothies. Masih ada lagi. Ini buah-buahan juga. Kalau ini kita campurkan pisang dengan apel dan 1 gelas susu juga. Sama selai kacang juga, dan jangan lupa tambahkan chia seeds juga untuk taburannya. Jadinya seperti ini. Kemudian ada resep yang keempat, yaitu ini enak nih rasanya karena pakai ini coklat bubuk sebenarnya. Iya. Jadi cukup tambahkan 1 sampai 2 sendok teh aja coklat bubuknya, tapi ingat coklat bubuknya bukan yang mengandung susu tambahan ya atau pemanis buatan. Jadi benar-benar coklat yang pure. Kemudian ditambahkan dengan tetap 1 gelas susu dan 2 sendok dari bubuk protein. Iya, ini dia. Mau dicoba nih yang ini. Kayaknya nggak ada sedotan ya. Nah ini enak? Enak. Pakai kacang ya? Iya, pakai selai kacang. Enak ya. Yang terakhir juga nggak kalah enak. Ini pakai es krim vanila. Mas, suka es krim? Nah,
Apalagi untuk yang nambahin berat badan, enak banget nih pakai es krim. Es krimnya lebih baik yang vanila, kemudian ditambahkan buah. Kenapa harus vanila, Dok? Pilih 4 sampai 5 buah stroberi, kemudian kita tambahkan pisang juga untuk menambah kalorinya. Tetap 1 gelas susu dan kita taburkan chia seeds dengan sedikit dari tetap ya bubuk protein. Fungsinya adalah tetap menambah kalori. Jadi kalau lihat ini bahan-bahannya cukup lengkap, kalorinya cukup tinggi, kemudian cara pengolahannya juga tidak susah ya. Betul. Jadi tinggal campur-campur aja di blender, kemudian langsung bisa segera diminum ya. Ini berapa gelas sehari nih minum ini? 1 kali ya. 1 kali cukup? Yap, Oke. gitu. Kalau 1 mau lebih kali cepat kali 2 kali ya? Boleh. Pagi sama sore Pagi kali ya? sama sore Bisa. ya. Kalau mau lebih menambah berat badan, lebih baik makan yang terasa manis. Yap. Sedangkan kalau menurunkan berat badan, bisa kita pakai karbohidrat yang kompleks. Karena untuk menjadi karbohidrat atau diproses oleh tubuh perlu energi yang lebih banyak untuk merubah karbohidrat yang kompleks tadi menjadi karbohidrat yang bisa dipakai kita untuk beraktivitas. Gila. Iya, itu tadi. Tangan dulu dong. Udah lama nggak sekolah pasti kan. Tuh, dapat pelajaran yang bagus banget tuh soal berat badan tuh. Iya, makanya. Jadi kalau misalnya ingin menambahkan berat Iya, badan, iya. jus ini bisa menjadi alternatif yang paling mudah, Iya. paling baik untuk ditambahkan Iya. ke menu harian. Jadi jangan untuk menggantikan menu makanan ya. Iya. Jadi ini merupakan camilan sehat yang bisa menjadi makanan pendamping untuk kita. Yang pasti tetap selalu makan makanan yang bergizi dan cukup nutrisi, dan pastikan jumlah kalorinya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu dalam kondisi yang memang cukup besar supaya yang kita lakukan dengan aktivitas Ya. itu tidak terbuang begitu Ya, saja. jadi tujuannya menaikkan berat badan menaikkan tadi. berat badan. Oke, baiklah. Sesaat lagi hanya di Dr. Os. Indonesia.